Berkat hasutan jahat Sangkuni, Duryudana memanggil Purocana untuk membangun sebuah rumah penginapan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar untuk Pandawa selama di Warnabrata. Duryudana menjanjikan hadiah harta kekayaan yang banyak jika rencana itu berjalan lancar. Purocana menyanggupi permintaan Duryudana dan rumah itu pun dibangun. Rencana jahat Duryudana bisa diketahui oleh mata-mata yang dikirimkan oleh Widura. Setelah membocorkan rencana itu kepada Pandawa, Widura kemudian mengirim penggali sumur untuk membuat terowongan yang bisa menjadi jalan keluar dari kobaran api. Setelah beberapa minggu, akhirnya terowongan itu selesai. Pandawa dan Dewi Kunti berusaha mengikuti setiap kegiatan di Warnabrata dan berusaha bersikap wajar kepada Purocana. Namun mereka tetap waspada dan mengenali setiap sudut rumah sehingga ketika waktunya nanti tiba, mereka bisa menyelamatkan diri. Suatu hari, ada seorang ibu dan kelima anaknya datang ke rumah itu untuk meminta makanan kepada Dewi Kunti. Mereka pun diberikan makanan yang cukup oleh Dewi Kunti. Bima dan Arjuna menyelidiki keenam peminta-minta itu dan menemukan bahwa mereka adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Purocana untuk mengawasi Pandawa. Pandawa lalu menyusun rencana agar bisa lolos dari ancaman maut yang dibuat oleh Duryudana. Suatu malam Dewi Kunti dan Pandawa mengadakan pesta makan malam. Semua warga Warnabrata diundang termasuk Purocana dan keenam orang peminta-minta juga datang malam itu. Pandawa sengaja menyuguhkan makanan dan minuman yang banyak kepada Purocana dan mata-matanya. Di dalam minuman mereka telah dicampurkan dengan bahan yang membuat mengantuk dan tertidur. Setelah larut malam, pesta pun selesai. Purocana kembali pulang ke rumahnya yang berada tidak jauh dari rumah penginapan Pandawa. Sedangkan keenam orang yang menjadi mata-mata Purocana masih makan sampai mereka kekenyangan dan tertidur pulas. Lalu Pandawa memindahkan mereka ke kamar tempat para Pandawa dan ibunya biasa tidur. Setelah itu Bima dan Arjuna langsung mengambil obor dan membakar setiap sudut rumah. Dengan cepat api menyebar dan membakar rumah itu. Pandawa dan Ibu Kunti lalu turun ke lantai bawah menuju terowongan yang telah dibuat oleh orang suruhan Widura. Api membakar seluruh rumah tanpa tersisa. Keenam mata-mata Purocana tidur lelap dan terbakar, hanya menyisakan sedikit tulang belulang. Purocana pun tewas terbakar karena api merambat sampai ke rumahnya. Warga Warnabrata mengira Pandawa dan ibunya telah meninggal terbakar oleh api. Mereka sangat sedih karena kehilangan calon pemimpin yang mereka harapkan. Sebagian curiga ini adalah ulah jahat Duryudana. Lalu utusan dari Warnabrata pergi membawa kabar sedih itu ke Hastinapura. Mendengar kabar itu, Duryudana dan Sangkuni sangat senang, namun mereka berpura-pura sedih di depan rakyat. Dresta menunjukkan wajah sedih karena merasa bersalah, namun di dalam hatinya ia merasa senang karena pesaing anak-anaknya telah tiada. Yang paling bersedih di antara mereka adalah Bhisma dan Drona. Namun Widura tetap bersikap tenang karena ia tahu Pandawa dan Dewi Kunti akan selamat.
Pihak istana lalu mengadakan upacara sesuai dengan tradisi untuk Pandawa dan ibunya. Seluruh rakyat Hastina merasa sangat bersedih. Mereka telah kehilangan harapan masa depan. Kini mereka harus menerima takdir bahwa Duryudana dan Korawa lainnya yang serakah dan pemalas akan menjadi pemimpin mereka. Sementara itu, Pandawa dan ibunya setelah lolos dari kobaran api terus berjalan memasuki hutan. Mereka khawatir para Korawa akan mengirim utusan untuk mengejar dan membunuh mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka terus berjalan siang dan malam melewati hutan yang lebat dan jarang dilewati oleh manusia.